معاشر المسلمين وشكرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطبك قبل الغروس أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضر رحمكم الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tidak bosan-bosan selalu berusaha meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan di mana berada, yaitu dengan jalan menjalankan semua apa yang telah diberikan oleh Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang dipilih yang menjadikan selamat dan bahagia di dunia wal akhirah. Allahumma. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa keistimewaan di dalam bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ini ada keutamaan utama. Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah ini kita disunahkan untuk berpuasa Nabi. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah kita juga disunahkan untuk berpuasa. Kemudian di dalam bulan Dzulhijjah itu 10 hari atau 10 Dzulhijjah ini seluruh umat Islam melaksanakan Idul Adha. Kemudian dalam bulan Dzulhijjah ini juga masih terdapat rangkaian ibadah haji. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Dari keistimewaan haji, semuanya itu tidak terlepas daripada perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta pemberian Islam. Bagaimana beliau dengan kesabarannya ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih bukan, beliau dengan kesabaran ini melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah, perjuangan Nabi Ibrahim ini sangat berat. Bagaimana tidak ketika beliau sampai umur 9 tahun masih belum diberi karunia. Ketika umur 9 tahun kemudian diberi putra. Ketika menginjak lagi ini disuruh meninggal. Ini merupakan perjuangan, pengorbanan yang luar biasa dari seorang anak. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qawmal jazaa'i ma'ajam salat." Inna qawmal jazaa'i, sesungguhnya balasan yang terbesar ma'idhamil salat, yaitu beserta ujian yang berat. Wa inna Allah idza habba qauman, dan sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum
ibtadahu, maka Allah akan memberi ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa seorang itu ridha, Allah juga ridha. Wa man sakata falahu sakata. Barang siapa dia benci, maka Allah juga benci. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahmatullah. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahmatullah, inilah ujian yang sangat berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putra. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin jamaah rahmatullah, ketika seseorang diberi ujian yang berat, kemudian dengan ikhlas, dengan kesabaran menjalankan apa yang telah diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih Allah. Wa takhadullahu Ibrahim khalil. Nabi Ibrahim dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih. Kemudian Nabi Ibrahim diangkat derajatnya, beliau mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Ketika menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tantangan, mendapatkan sunnah, mendapatkan gangguan dari umatnya, bahkan mendapatkan ancaman dari umatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah rahimahullah, beliau ini diberi gelar ulul azmi. Kemudian yang ketiga, karena dengan ketabahannya beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beliau ini dijadikan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kita ketahui ketika Nabi Ibrahim beristri dengan Sayyidah Siti Hajar, beliau memberikan keturunan Nabi Ismail alaihissalam sampai terus dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beristri dengan Sayyidah Sarah, kemudian menurunkan Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yakub dari Bani Israel, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, maka beliau dijadikan sebagai Abul Anbiya, bapaknya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah, pada saat ini saudara-saudara kita, teman-teman kita sudah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita dijadikan haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak sewaktu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji. Kita ketahui ma'asyiral hadirin jamaah rahimahullah, setiap orang yang pergi haji itu pasti menginginkan ibadah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa ciri-ciri seseorang ketika melaksanakan ibadah haji kemudian pulang. Ini ada beberapa ciri-ciri dari seseorang yang mendapatkan gelar haji. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Birrul haji it'amu ta'amin wa isla'us salam." Firman berkata haji itu ditandai dengan memberikan makan kepada orang lain, kepada saudara. Artinya bahwa seseorang ketika pulang haji yang menjadi mabrur menjadi terima.
Mungkin dulu kali ketiga setelah pulang haji beliau ini dermawan baik terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, teman-temannya, termasuk kepada orang lain. Di antaranya orang yang haji mabrur, ibadahnya semakin lama semakin baik. Ketika mungkin pada waktu Zulhijjah dia itu malas untuk berjamaah, ini sergapnya Masya Allah. Ketika taklim sudah taklim sergapnya Masya Allah. Ini tanda daripada orang yang mabrur. Kemudian akhlaknya, kepribadiannya. Selama ini mungkin menghormati orang lain juga, tapi setelah pergi haji beliau ini tawadhu terhadap orang tua, membantu kepada orang tua, menghormati anak-anak, menghormati anak yang kecil, dan juga menghormati orang-orang yang lebih dewasa, orang dewasa. Kemudian juga menghormati guru-guru. Ini adalah salah satu ciri daripada mabrur. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan saudara-saudara kita atau mungkin kita nanti Allah Subhanahu wa taala dijadikan haji yang mabrur. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap orang pasti menginginkan untuk pergi haji. Tapi ada beberapa amalan yang mungkin kalau kita pikir secara akal, kita tidak mungkin pergi haji mungkin karena umur kita, atau mungkin karena biaya kita, atau mungkin karena kesehatan kita. Ini ada pahala-pahala diterobos. Ini yang pahalanya milik daripada haji. Yang pertama adalah amalan yang setara dengan haji atau umrah, yaitu ketika seorang melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, rutin istiqomah. Kemudian setelah subuh beliau ini bintang ataupun taklim atau mengaji sampai waktu duha, kemudian melaksanakan duha. Ini adalah setara daripada pahala ibadah haji dan umrah. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dalam salah satu hadis ada seorang pemuda yang menanyakan yang ingin mau jihad perang. Ini bertanya kepada Rasulullah SAW karena dia ingin jihad. Maka pemuda ini bertanya, apakah kamu masih mempunyai salah satu dari kedua orang tua? Beliau menjawab, masih ya Rasulullah, itu saya masih ada. Ya itulah birrul walidain, kamu bantu orang tuamu, kamu bantu ibumu, birrul walidain sama ibumu. Ini derajat yang setara dengan ibadah haji dan umrah. Ma'asyiral hadirin jangan cuma rahimakumullah. Dan juga di atas kubah ini perlu kita renungkan. Ada salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kana fi akhir zaman kharaja an-nas min al-hajj. Ketika pada akhir zaman ini seseorang atau manusia pergi haji. Bil haji arba'ata asnani. Ada 4 macam golongan. Yang pertama salafinuhum litul haji, yaitu penguasa-penguasa yang berhaji niatnya hanya rekreasi, niatnya hanya refreshing. Kemudian wa'amiyuhum litijarati, orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya bahkan setiap hari, setiap tahun berhaji. Ada yang umrah, litijarah, tapi niatnya bisnis. Kemudian wa'fuqara'uhum lis'an, kemudian orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang yang tidak punya, ini kerjanya meminta-minta,
mengajukan proposal. Kemudian waqura'uhum lisum'ati. Kemudian ulama-ulama, ustaz-ustaz, kiai-kiainya pergi haji hanya untuk popularitas, ketinggian. Oleh karena itu, mari kita renungkan hadis ini. Apabila mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi rezeki, mungkin tiap tahun mungkin kita alihkan, kita bantu orang-orang yang tidak sulit, kita bantu orang-orang fakir. Ini lebih utama daripada kalau memang tiap tahun pergi haji. Ma'asrul hadirin jamaah rahmatullah, yang terakhir dalam 10 Dzulhijjah nanti kita melaksanakan Idul Adha. Kita juga disunnahkan untuk kurban. Oleh karena itu kita berusaha, apabila kita diberi rezeki oleh Allah, diberi kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban, apakah dengan kambing ataukah dengan sapi atau dengan patung. Karena kita ketahui salah satu daripada pahala orang yang berkurban adalah hidup seperti sehelai rambutnya di beberapa batu pahala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kekuatan, diberi rezeki yang banyak, yang melimpah, sehingga kita dapat berkurban. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi tetap iman, Islam, sehat, walafiat, wajah umur, dan mudah-mudahan suatu waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi derajat husnul khatimah. Amin. Barakallahu fiikum wa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمجاده وطهرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واسمعوا واشكروا له مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأن بنفسه وسمى بملائكة مسبحة بقدسه وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب الدعوات. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا ورجالا ندمور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا يذكركم واشكروه على ذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.